Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sambut bersama-sama dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, marhaban ahlan basyahlan bikudurikum ya Ramadan, syahrul Ramadan awalun rahmatun wa awsatu maghfiratun wa akhiratun in'un minan nar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam agama Islam terdapat ibadah yang bermacam-macam. Ada yang namanya badaniyah atau fisik saja, seperti sholat dan puasa. Ada yang namanya ibadah maliyah atau harta, seperti zakat, korban, akikah, infak, dan lain sebagainya. Dan di samping itu ada yang maliyah dan badaniyah, seperti ibadah haji. Oleh karena itu, walau macam ibadah banyak, tetapi semua ibadah itu tujuan akhirnya adalah menghantarkan manusia ke puncak posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa, sebagaimana ayat yang terakhir tersemat dalam la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan puasa adalah agar kamu sekalian menjadi takwa. Dengan demikian, jawaban dari sebuah judul ini yang berbunyi yaitu apa yang akan dicapai atau yang akan dicapai dengan puasa Ramadan kali ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa selain dari kewajiban kita sebagai orang Islam. Lalu apa yang akan dicapai dengan puasa Ramadan kali ini? Dengan demikian, jawaban sebuah puasa judul yang tersembunyi di atas adalah untuk apa puasa Ramadan? Jawabnya ialah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama adalah tarif puasa. Menurut para fuqaha atau ahli fikih, puasa ialah meninggalkan makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar atau fajar shidik sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Kita harus awal niat, sebagaimana tadi malam bisa melaksanakan niat setelah kita melaksanakan sholat isya atau sholat raweh, atau bangun tidur atau pas kita sahur. Maka niat itu adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita, bagi orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu, agar puasa seseorang dapat menghantarkannya ke jenjang takwa, harus disertai meninggalkan sebagai macam dosa dan maksiat, serta dilengkapi dengan melakukan berbagai macam amal baik atau amal soleh. Baik dosa dan maksiat itu dilakukan oleh anggota fisik lahiriah maupun dilakukan oleh qalbu atau hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana apa yang saya ungkapkan di atas, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah kami bacakan di atas, yaitu memahami ayat 183 Al-Baqarah, bahwa orang mukmin disuruh puasa bulan Ramadan supaya dapat mencapai derajat takwa. Kalau begitu, sekarang ini posisinya di mana? Kita ini diposisikan di mana di samping itu untuk dapat sampai ke derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa saja yang harus dilakukan atau berapa tahap lagi sampai menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena posisi kita ini ada pertanyaan, di mana dan kapan kita akan mencapai derajat ke takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang membagi posisi kita ini menjadi 5 tahapan, yaitu pertama adalah muslim. Sebagaimana awal yang disebutkan dalam ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tertera adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi perintah menjalankan sholat ini adalah menjalankan puasa Ramadan ini adalah orang-orang yang beriman. Maka yang pertama adalah muslim. Islam sebagai agama sudah banyak dipeluk
oleh orang. Nah, pemeluknya disebut sebagai seorang muslim. Akan tetapi dengan banyaknya orang menjadi muslim itu, apakah mereka sudah benar-benar muslim, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ruku, sujud, puasa dan zakat dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan masalah agama Islam sebagaimana terungkap dalam arkanul Islam yang 5 itu? Apakah masih banyak yang kemuslimannya sebatas pada KTP-nya saja? Ini kalau kita lihat, alhamdulillah mayoritas Indonesia adalah mayoritasnya agama Islam, termasuk di Kabupaten Pacitan ini. Tapi ada pertanyaan, apakah kemuslimannya ini hanya sebatas tertera dalam Islam di KTP-nya, atau mungkin sudah melakukan sholat, rukuk, sujud dan lain-lain sebagainya yang tertera dalam perintah sebagai seorang muslim. Bahkan ada orang yang mengungkapkan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang beragama Islam sebatas hirbit biti, yaitu lahir, sunat atau khitan, rabi atau nikah dan mati. Ini disingkat dari hirbit biti, lahir. Ketika lahir rame-rame dengan mengundang, ada yang kekekoan. Tapi ternyata kelahirannya itu tidak membawa dampak anak ini besar untuk menjalankan masalah-masalah Islam. Lalu yang kedua adalah khitan atau khitanan juga. Nah, ada setelah lahir ada khitanan mengundang tonggo teparuh dengan ada pengajian dan barang, tapi mungkin hanya sebatas itu, tapi tidak diarahkan. Lalu yang ketiga adalah rabi atau nikah. Ini banyak sekali dilakukan dengan mengungkapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ini setelah dituntun lalu qabiltu nikahaha dan sebagainya, itu ungkapannya. Nah, syahadatnya itu adalah merupakan awal hanya sebatas untuk menjalankan nikahnya saja. Dan lalu ketika itu adalah yaitu mati. Ketika mati kita menghadap yang kholek. Selama kita hidup belum pernah yang namanya sholat, tapi ketika orang itu mati, ya alhamdulillah masih sempat disolatkan oleh teman-teman dan handai tolan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk bahwa ternyata orang-orang di Indonesia, orang-orang Islam ini banyak juga yang namanya Islam itu sebatas hanya KTP-nya saja. Maka disinilah kita bisa mengambil hikmah bahwa kewajiban puasa, kewajiban sholat itu adalah merupakan salah satu orang yang telah diperintahkan oleh dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang betul-betul sudah iman Islam wajib melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah puasa, sholat, termasuk zakat juga. Haji itu adalah ada batasannya bila mana kita mampu, artinya mampu segala-galanya. Nah, keempat peristiwa itulah mereka tandai dengan ajaran Islam, tetapi di luar itu mereka bebas, tidak terikat dengan masalah-masalah keislaman. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio yang berbahagia, dengan demikian kalau manusia pada posisi muslim, jadilah muslim yang baik, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk puasa, tadarus, sholat tarawih dan witir, dan ibadah lain di luar bulan Ramadan. Karena Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim harus konsekuen dengan ikrarnya, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini surat tertuang dalam surat Al-An'am ayat 162 yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah penguasa seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, apa yang menjadikan posisi kita sebagai seorang melakukan ibadah puasa ini adalah, contohnya adalah harus muslim. Maka orang yang di luar muslim tidak kena kewajiban menjalankan ibadah puasa. Lalu yang kedua adalah mukmin. Seorang dikatakan mukmin bila sudah memenuhi 3 unsur,
yaitu ma'rifatun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Artinya hatinya ma'rifat, lisannya ikrar, dan fisiknya berbuat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga unsur dalam keimanan ini yang paling pokok dan mendasar adalah qalbu atau hati. Jika seorang hatinya sudah dipenuhi dengan iman, pasti lisannya, anggota tubuhnya, bahkan harta bendanya dijadikan sarana mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seseorang hatinya masih kosong dari iman, pasti hatinya tidak dapat menjadi pendorong terhadap fisik lahiriahnya. Orang pada posisi atau tingkatan ini harus memenuhi seruan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang yang tidak ada dorongan untuk melakukan ibadah menuju kehariban Allah Subhanahu wa taala, ini termuat sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yaitu secara menyeluruh. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jika sudah dapat memenuhi panggilan Allah ini, insya Allah seseorang berhak mendapatkan predikat al-mu'minuna haqqo atau al-mu'minuna haqqo, yaitu orang yang benar-benar mukmin. Maka kita sebagai orang Islam harus bisa memahami dan harus kita sering mengkaji buku-buku yang atau mempelajari fikih-fikih syarat untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang Islam, biar kita menjalankan sesuatu terkait dengan ibadah amaliyah ini bisa dijalankan dengan baik. Berbicara tentang al-mu'minuna haqqo, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua tempat, yaitu pada ayat 4 dan 74 surat Al-Anfal. Dalam ayat-ayat tersebut disebutkan ciri-cirinya ialah menghayati Al-Quran, tawakal, sholat, zakat, hijrah, jihad, dan menolong bagi kaum muhajirin. Nah, selama bulan Ramadan ini kaum muslimin muslimat harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meraih predikat, yaitu al-mu'minuna haqqo. Sebagaimana orang-orang yang kalau kita terdapat dalam surat akhir surat la'allakum tattaqun, kita menuju ketakwaan itu. Maka kaum muslimin muslimat yang berbahagia, untuk menuju pencapaian dengan puasa Ramadan ini, yang kedua adalah mukmin dan yang ketiga adalah muhsin. Muhsin artinya orang yang berbuat kebaikan, orang yang pada posisi ini untuk dapat meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus sudah dapat mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa'aksinul kitlata wa idza dzabahtum fa'aksinu dzikbata wal yujitta ahadukum safartuhu wala yurikh dzabihatahu. Artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atau ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan alat untuk menyembelihnya dan berilah istirahat bagi binatang yang menyembelih, yang akan disembelih. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia berbuat ihsan atau berbuat baik tidak sebatas hanya saja kepada manusia saja, apalagi kalau hanya sebatas golongannya saja, pasti tidak. Berbuat ihsan itu diwajibkan ketika berhadapan dengan siapa saja, baik manusia ataupun binatang, bahkan terhadap benda-benda mati pun, bangunan misalnya, mobil dan toko misalnya, kita harus
berbuat ihsan. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 77 Allah Subhanahu wa taala mempertegas dengan firman-Nya, wa aksin kama aksanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, batasan seorang muhsin ini adalah kita harus berbuat baik kepada sesamanya, sesama kita sebagai orang Islam, tidak hanya sebatas orang Islam, tapi kita hidup di dunia, hidup di masyarakat, ada bermacam-macam kehidupan dan agama, maka kita harus betul-betul hidup bersama-sama, bisa saling membantu, bisa saling memberikan kemanfaat kepada sesama. Itulah yang namanya muhsin, kita harus berbaik dengan sesama. Ma'asyiral muslimin, jamaah, ma'asyiral muslimin, pendengar radio Suara Pacitan yang dirahmati Allah, itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat adalah mukhlis. Orang yang melakukan amal dengan ikhlas dinamakan mukhlis. Nah, sedangkan perbuatannya dinamakan ikhlas. Jadi orang yang berbuat baik itu adalah yang namanya mukhlis, sedangkan perbuatannya dinamakan ikhlas. Untuk bisa mencapai posisi takwa yang merupakan posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang menyerahkan diri yang boleh dijadi karena dorongan lahiriah, harus diniati hanya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang lisannya berikhlas dan fisik lahiriahnya berbuat kebaikan, harus benar-benar ikhlas. Demikian pula ketika seseorang sudah dapat melakukan berbagai macam kebaikan atau ihsan, landasannya harus semata-mata iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan ihtisab atau mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio Suara Pacitan yang dirahmati Allah, hanya inilah mungkin ya. Jadi inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah Allah dengan murni, yaitu dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Dan yang terakhir adalah sebagai orang yang muttaqin. Inilah posisi yang paling tinggi yang diraih bagi orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan kita ini termasuk digolongkan oleh orang-orang yang muttaqin, karena orang yang menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian apakah dengan puasa Ramadan seseorang pasti menjadi muttaqin? Berangkat dari keempat posisi, yaitu sebelum muttaqin tadi, maka untuk dapat meraih piala muttaqin harus yang pertama taslim atau muslim, menyerahkan diri untuk berlapar-lapar dahaga, sudah diawali tadi. Harus mukmin, ibadah puasa atau ibadah apapun lainnya yang dilakukan harus berdasarkan iman dari dalam lubuk hati, bukan karena ada dorongan dari luar. Mungkin ibadah puasa ini kita lakukan karena malu ketemu Mbak E, ketemu saya, ketemu yang lain. Ini jangan, kita harus mendorongkan dengan hati yang murni. Ibadah yang dilakukan harus mempunyai dampak insani, hayawani maupun nabati. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab diri kita sebagaimana kita beriksan kepada orang yang lain. Kesemuanya itu harus benar-benar murni, yaitu mukhlas atau mukhlis lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena dorongan dunia maupun materi. Yang terakhir, untuk dapat memenuhi posisi muttaqin, sesuaikan dengan ciri-ciri muttaqin, antara lain dalam Al-Baqarah ayat 1 dan 5 dan ayat yang 177, Ali Imran ayat 134 dan ayat 136. Mungkin itu bisa dibaca sendiri sih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penuntut, ya Allah, terimalah puasa kami, wudhu kami, sholat kami, berdiri kami, rukuk kami, iktidal kami, sujud kami, duduk kami, tasbih kami, dan dekatlah kami kepadamu ya Allah. Itulah mungkin ma'asyiral muslimin. Jadi kita melakukan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar untuk melakukan, tapi sudah mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam
surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah ila akhiri. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada guna dan faedahnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum